Ada apa, Dinda Ratu? Kakang Pati, semalam Gusti Prabu pergi dengan naga bergola. Tapi sampai sekarang belum pulang. Aku khawatir ada apa-apa dengan beliau. Saya akan berusaha mencari beliau, Adi Ratu. Meskipun saya yakin tidak akan terjadi apa-apa dengan Gusti Prabu, karena naga bergola adalah sahabat sang Prabu. Tidak usah, Kakang Madrim. Aku sudah di sini. Maaf aku membuatmu cemas, Dinda. Aku baru saja mengantarkan sahabatku, naga bergola, pergi ke tempat yang sangat jauh, Dinda. Saya cemas, Kanda Prabu. Saya khawatir kalau Kanda dicelakakan naga bergola karena peristiwa perburuan itu. Sebagai naga pertapa, beliau tahu siapa yang benar. Kakang Madrim, Kakang boleh meninggalkan tempat. Baik, Dinda Prabu. Lihat, sang Prabu juga sedang bermesraan dengan istrinya. Seharusnya kan memang begitu. Semua istri wajib meladeni suaminya. Aduh, Kakang ini mau tahu diri. Aku ini sudah hampir bertelur. Ada sesuatu yang lucu dari diriku, Kanda? Aku tidak mengetawakan kamu, Dinda. Maaf kalau membuat Dinda tersinggung. Di ruangan ini hanya ada kita berdua, Kanda. Pasti Kanda Prabu sedang mentertawakan hamba. Memang hamba kurang cocok mendampingi Kakanda. Sabar, Dinda. Demi Dewata Agung, aku sedang mentertawakan Cecak. Cecak? Iya. Yang jantan iri pada kita. Kanda bisa mengerti bahasa binatang. Berarti Kanda memiliki ilmu aji senyawa. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Ternyata Kanda tidak mencintai Dinda. Terus terang, Dinda merasa tidak punya arti apa-apa lagi di hadapan Kanda. Dinda tidak bisa membayangkan bahwa di antara kita akan timbul jarak yang semakin jauh. Karena Kanda mengetahui sesuatu yang tidak Dinda ketahui, seperti yang baru saja terjadi. Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita pati obong bersama. Karena tanpa memiliki ilmu yang Kanda miliki, hidup Dinda tidak ada artinya lagi. Dinda akan terus-menerus diburu rasa ingin tahu apa yang Kanda ketahui. Kalau itu kemauan Dinda, akan kuturuti. Tataplah semua wajah rakyat Paduka.
selama mungkin, Dinda Prabu. Supaya Dinda bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apa tidak ada cara lain? Sama saja Kakang Madrim. Kalau ilmu aji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setiawati, aku pun akan mati. Hamba tidak bermaksud mempengaruhi Dinda Prabu. Aku tidak berani, Nyai. Bisa-bisa aku dibunuh pengawal raja. Kakang memang tidak pernah mencintai aku. Dasar bandot. Baik, jika Kakang tidak mau turuti permintaanku, aku lebih baik ikut Pati Obong bersama permaisuri raja. Silakan, itu urusanmu. Kau pikir aku akan ikut-ikutan Pati Obong seperti raja bodoh itu? Tidak. Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya masih sangat membutuhkan ilmu ini. Kalau aku yang jadi raja, aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu. Lalu tidak pernah bisa menggunakan otak. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan Pati Obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istriku. Tapi sebagai wakil Dewata, aku lebih menghargai rakyatku dan tugasku. Angling Dharma mengurungkan niat Pati Obong. Di suatu masa, setelah peperangan besar yang meluluhlantakkan banyak negeri, Prabu Angling Dharma, raja bijaksana dari kerajaan Malwapati, kembali ke istana dengan hati pilu. Dewi Setiawati, permaisuri yang paling ia cintai, wafat karena sakit yang dideritanya sekian lama, tepat saat sang Prabu pulang dari tugas suci menjaga tatanan dunia. Kesedihan merayap ke dalam hati sang raja. Di hadapan jenazah Dewi Setiawati, ia menangis dalam diam, menahan gejolak jiwa yang hampir meledak. Dalam remang-remang senja, Prabu Angling Dharma menyampaikan keputusan yang mengejutkan para patih dan abdi dalam. Aku tak dapat hidup tanpa Setiawati. Sebagaimana adat para raja terdahulu, aku akan menyusulnya ke alam baka. Siapkan upacara Pati Obong. Pati Obong, ritual bakar diri bersama jenazah istri tercinta, dianggap sebagai bentuk cinta yang paling luhur. Namun keputusan ini mengguncang hati rakyat. Para Brahmana, patih, dan penasehat kerajaan pun mencoba membujuk, namun sang Prabu tetap teguh. Tepat malam sebelum upacara dilaksanakan, Angling Dharma bermeditasi di taman larangan, memohon petunjuk pada Sang Hyang Widi. Dalam keheningan malam itu, tiba-tiba muncul bayangan Dewi Setiawati yang bersinar lembut.
Dengan suara penuh kasih, ia berkata, "Kakang Prabu, cinta kita abadi, namun tugasmu di dunia belum usai. Kerajaan masih membutuhkanmu, rakyat memerlukan keadilan dan kebijaksanaanmu. Jangan biarkan kesedihan mengalahkan kewajiban." Tersentak dari meditasinya, Angling Dharma menangis, bukan karena duka, tapi karena sadar akan amanah besar yang masih diembannya. Keesokan harinya, ia berdiri di hadapan rakyat, dan dengan suara lantang penuh wibawa berkata, "Aku, Prabu Angling Dharma, mengurungkan niat Pati Obong. Bukan karena cintaku pada Setiawati surut, tetapi karena cintaku pada negeri ini tak kalah dalamnya. Aku akan terus hidup untuk menjaga warisan dan keadilan." Rakyat bersorak bahagia. Hari yang tadinya diselimuti kabut duka, berubah menjadi perayaan syukur. Angling Dharma kembali memerintah dengan bijak, dan kisah cintanya dengan Dewi Setiawati dikenang sepanjang masa sebagai kisah tentang cinta yang sejati, yang tidak harus diakhiri dengan kematian, tapi dilanjutkan dengan pengabdian.